Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita sukacita untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan roh. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan pada minggu kita hari ini tertulis dari hukum yang pertama sampai dengan yang keempat, demikian bunyinya. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan
untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa, memohon pengampunan tentang dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan dalam kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Amin. Kita bernyanyi. Epistel pada minggu kita hari ini terambil dari buku Pengkhotbah 1 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita baca dengan responsoria. Demikian firman Tuhan yang tertulis. Aku pengkhotbah adalah Raja atas Israel di Yerusalem. Ayat 14 kita sama-sama. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Dan bunga gugurlah
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita nyanyikan lagu pujian dari Ina Kamis dan diteruskan nanti oleh Ina Esther.
Kita dengar warta jemaat minggu gereja kita minggu ini. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu tanggal 3 Agustus 2025. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini, Minggu ke-7 setelah Trinitatis. Topik Minggu, menjadi manusia baru di dalam Kristus. 2. Kelompok KOR untuk mengisi tanggal 10 Agustus 2025. Yang pertama 730 WIB mengisi KOR Ama Jericho and Harmonic NHKBP. 2 jam 10 WIB mengisi KOR Lansia Gabungan Perempuan Ama Salom. 3 jam 17 WIB mengisi KOR Ama Huria Remaja. 3 Ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 10 Agustus 2025 kita memakai bahasa Batak. 4. Amplop pembangunan. Pada minggu hari ini di persembahan yang kedua kita mengumpulkan amplop untuk pembangunan. 5. Kebaktian sektor. Hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 sektor Judea keluarga Hasinambela Boru Nainggolan. Sektor Kanaan keluarga M Marbun Boru Situmorang. Sektor Galatia keluarga M Panggabean Boru Sihotang. Sektor Filipi keluarga P Panjaitan Boru Marpaung sekalian Mengapuli. Sektor Philadelphia keluarga J Simbolon Boru Sianipar. Rabu tanggal 6 Agustus 2025 Sektor Sion, keluarga M Nainggolan Boru Lubanggaul. Sektor Betania, keluarga M Simanjuntak Boru Sianturi. Sektor Roma, keluarga CST JT Opusunggu Boru Siagian. Sektor Nasaret, keluarga A Marbun Boru Sitinjak. Sektor Kolose, keluarga Huta Barat Boru Sihombing. Sektor Bethlehem, keluarga B Gultom Boru Sinaga. Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 Sektor Korintus keluarga Nyonya Siagian Boru Saragi. Alamat bisa kita lihat di barcode. 6. Pendaftaran pelajar SIDI. Mulai minggu ini telah dibuka pendaftaran pelajar SIDI. Pendaftaran bisa melalui Sintua Sektor kita beserta menyerahkan fotokopi surat baptis. Pendaftaran sampai tanggal 31 Agustus 2025. 7. PA Gabungan Kaum Ibu. Di hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 diadakan PA Gabungan Kaum Ibu di gereja. Masuk pukul 16 WIB, dihimbau kepada seluruh kategorial perempuan kaum ibu dari semua sektor agar menghadiri acara PA Gabungan. 8. Audisi Song Leader. Pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 diadakan Dewan Marturia di gereja kita audisi Song Leader baru mulai pukul 19 WIB. 9. Kebaktian Sekolah Minggu. Pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 diadakan kebaktian sekolah minggu di keluarga Situa F. Siahan Boru Sianipar atau orang tua dari Abigail Boru Siahan. Alamat RT 2 RW 17 nomor 47 Cilangkap Tapos. Masuk mulai pukul 16 WIB. 10. Amplop Sagu Hati. Di hari Minggu tanggal 10 Agustus kita mengumpulkan amplop Sagu Hati untuk Sintua yang akan pensiun, yaitu Bapak Sintua W. Huta Barat dari sektor Kanaan. 11. Jemaat pindah. Mulai minggu hari ini telah pindah dari gereja kita, yaitu keluarga Rizky Jonathan Lumbanggaul
Boru Simanjuntak dengan satu anaknya pindah ke gereja ST Teresia Bogasari, Kota Semarang. 2. Keluarga Febrianto Lubanggaul Boru Siahan dengan satu anaknya pindah ke HKBP Padang Resort Padang, Distrik 1, Tabaksel, Sumatera Barat. 12. Lelang kipas angin baling-baling. Sesuai keputusan Perhalado, yaitu melelang kipas angin baling-baling yang ada di gereja lantai 1 karena akan diganti menjadi AC. Banyaknya kipas ada 12 buah dengan harga 300.000 per buah. 13. Pengadaan inventaris atau kendaraan motor. Dana yang sudah terkumpul untuk pengadaan inventaris kendaraan atau sepeda motor sebanyak Rp22.100.000. Daftar jemaat yang memberikan dukungan dana untuk pengadaan inventaris kendaraan bisa kita lihat di warta jemaat. Untuk yang ingin memberikan dukungan dana agar bisa cepat terlaksana pengadaan kendaraan atau 2 unit sepeda motor, dukungan dana bisa kita sampaikan ke tim atau Perhalado sektor kita masing-masing. Dan saat ini telah jadi dibeli 1 unit sepeda motor Honda Beat Street warna abu-abu dengan plat nomor B4395 EDP. 14. Buku Bibel dan ND. Diinformasikan kepada kita seluruh jemaat bahwa gereja kita menyediakan buku Bibel dan ND dengan harga 200.000 per buah. Untuk kita yang memerlukan bisa memesan melalui Sintua sektor kita masing-masing. 15. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah pada tanggal 27 Juli 2025 913 orang. 16. Jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 38 orang, seharusnya 39 orang. Nomor 39, Ibu Mutiara Boru Panjaitan, lahir tanggal 10 bulan 8 1954 dari sektor Kanaan. Ulang tahun pernikahan 7 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 4 sampai 10 Agustus 2025. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Yohanes Bindu 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Warta tambahan, pemberian ulos. Pada hari Minggu 10 Agustus 2025 akan kita laksanakan pemberian ulos kepada jemaat yang berumur 70 tahun. Kepada 1 orang jemaat kita, Ibu Mutiara Boru Panjaitan, lahir tanggal 10 Agustus 1954, diadakan di kebaktian pukul 10 WIB. 17. Iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 16 KK sebanyak Rp2.400.000. 18 persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini 22 KK sebanyak Rp4.610.000. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Agustus 2025, dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Perhalado sektor masing-masing. Keuangan gereja, Huria Rp10.917.450. Pembangunan Rp1.663.275. Sentralisasi pusat Rp10.741.000.
rupiah. Jumlah seluruh 23.322.500 rupiah. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita dengar persembahan pujian dari Ama Shalom.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Mari sambut Tuhan Yesus.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah menyambut firman Tuhan yang ditetapkan dalam minggu ini di minggu tanggal 3 Agustus 2025, tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 11, diterangi topik minggu menjadi manusia baru di dalam Kristus. Saya bacakan untuk kita semua. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, pernahkah saudara-saudari, Bapak Ibu mengalami kehidupan yang gagal move on? Jadi bisa saja sudah berniat itu dalam segala hal, tidak hanya dalam soal relasi, tapi dalam soal komitmen, dalam soal pembaruan hidup. Jadi bisa saja orang sudah niat untuk berubah atau untuk memperbarui diri, tapi karena satu dan lain hal dia akhirnya kembali mengulangi hal yang sama, sehingga dia tidak bisa bergerak, berubah dari kebiasaannya, terus melakukan hal-hal yang sama secara berulang dalam kehidupannya. Misalnya sudah niat ingin tubuh sehat, tapi selalu mengabaikan pola makan dan juga olahraga. Atau bahkan di tengah-tengah bait suci ini, ketika dia mendengarkan firman, dia punya niat mau berubah, tapi setelah masuk ke dalam realitas hidup, dia kembali mengulangi hal-hal yang lama atau kebiasaan yang lama, atau dia gagal move on lagi. Nah, setiap orang bisa mengalami ini, terutama dalam hal pembaruan hidup atau dalam hal memperbaharui diri. Bisa saja hari ini, detik ini kita sudah punya niat yang bulat, tekad yang besar, namun ketika berhadapan dengan realitas kehidupan, dia gagal move on lagi. Memang dalam hal memperbaharui diri atau menjadi manusia baru, itu tidak bisa dari diri kita sendiri. Itu sangat sulit kalau hanya dari kita sendiri. Sebab Kristuslah yang menjadikan manusia itu baru. Jadi kalau kita melihat ilustrasi gambar ini, diilustrasikan Yesus yang memberikan jubah putih itu kepada kita. Kalau dari diri kita tidak bisa membersihkan diri kita atau membuat kita benar-benar baru, kecuali karena Yesus itu sendiri yang secara inisiatif untuk memperbaharui kehidupan setiap umat percaya di dalam kehidupan ini. Maka pemberian jubah ini hampir sama dengan tradisi Yahudi. Apabila ada seorang yang baru dibaptis, setelah dia dibaptis maka akan diberikan satu jubah putih kepadanya, sebagai simbol dia sudah hidup di dalam Kristus
dia sudah menjadi orang baru atau hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan singkatnya, hanya Kristus yang bisa membuat kita menjadi baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, di sana disebutkan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, inilah yang terkandung dalam pengertian menjadi baru di dalam Kristus. Jadi setiap orang yang sudah menyatakan diri masuk kepada Kristus, itu adalah orang-orang yang seharusnya sudah menjadi ciptaan baru. Atau dalam tradisi gereja kita misalnya dibaptis atau pembaptisan. Kenapa pembaptisan selalu diberi isyarat atau diberi perintah supaya orang tuanya membuat baju anak itu warna putih? Itu juga menandakan itu. Kalau di gereja kita memang sebelum anak dibaptis sudah langsung kita arahkan supaya baju putih. Tapi seharusnya pembiasaan itu dalam tradisi Yahudi juga demikian, setelah dia dibaptis baru dipasangkan baju putih itu. Mau mengatakan hanya oleh Kristuslah seseorang itu bisa menjadi ciptaan baru. Yang lama berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah seyogianya transformasi. Jadi transformasi yang sesungguhnya adalah yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Jadi itu dapat kita lihat dalam pergerakan transformasi di proses metamorfosis kupu-kupu. Dia akan mengalami transformasi, diperbarui terus menerus, jadi tidak hanya satu kali. Dan setiap pembaruan itu mengubah bentuknya dan perilakunya. Mulai dari telur, lalu menjadi larva, lalu pupa, lalu menjadi kupu-kupu, dia berubah. Jadi bentuknya berubah, perilakunya juga berubah. Maka transformasi yang sesungguhnya adalah yang lama sudah berlalu, lalu yang baru itulah yang seharusnya dihidupi atau dilakukan. Namun demikian, dalam transformasi ini ada aja yang bercacat atau tidak sempurna. Karena ada orang yang sudah mengalami transformasi tapi hidupnya masih lama. Jadi atau kebiasaannya kebiasaan lama, dia punya new life tapi habitsnya yang old. New life, old habits. Jadi dia sudah hidup di dalam Kristus benar sebagai new life-nya, tapi kebiasaannya, perilakunya masih perilaku yang lama. Jadi dengan kata lain, bentuknya memang berbeda tapi isinya sama. Sama dengan ilustrasi es batu ini, dia bentuknya berbeda dengan air tapi isinya sama. Nah, orang-orang yang gagal atau transformasi secara tidak sempurna tadi boleh kita samakan dengan ini. New life tapi old habits. Ini yang terjadi di antara orang-orang Kristen yang ada di Kolose. Benar mereka dengan senang hati menyambut kekristenan, mereka menerima Kristus sebagai juru selamat, tapi serta-merta kehidupannya masih kehidupan yang lama. Terlebih dipengaruhi oleh banyak unsur dari luar mereka. Ada pengajaran-pengajaran palsu, ada tradisi Yahudi, ada juga praktik-praktik keagamaan atau spiritual yang membingungkan mereka. Akhirnya mereka benar sebagai Kristen, tetapi perilakunya tetap menjadi perilaku yang lama. Oleh karena itulah Paulus mengirimkan surat ini kepada orang-orang di Kolose. Dia mau mengingatkan mereka dan mengarahkan mereka, kamu itu sudah di dalam Kristus, maka kamu harus buat Kristus menjadi pusat kehidupannya. Jadi keutamaan Kristus yang dia mau tegaskan. Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Maka kalau kau sudah menjadi seorang pengikut Kristus, maka harus membuat Yesus Kristus sebagai penuntun dan sebagai pedoman hidup dalam kehidupannya sehari-hari. Menjalani hidup yang lama menurut Paulus itu bagaikan orang yang senantiasa berulang-ulang dalam lingkaran kesia-siaan. Ini hampir senada dengan yang disebutkan oleh pengkhotbah. Jadi jangan biarkan hidupmu dalam lingkaran kesia-siaan ini, kita berlelah dan akhirnya kita kecewa dengan senantiasa melakukan kebiasaan atau melakukan perilaku-perilaku yang lama itu. Jadi yang terbaik adalah
menjadi manusia baru dalam Kristus. Dari teks ini menjadi manusia baru dalam Kristus, hal itu dapat kita wujudkan lewat 3 tindakan berikut ini. Matikan, buang, lalu kenakan. Matikanlah way of life duniawimu, lalu yang kedua, buanglah perkataan jahat darimu, dan yang ketiga, kenakanlah Kristus di dalam semua. Marilah melihatnya satu persatu. Yang pertama adalah matikanlah way of life duniawimu. Jadi cara hidup yang membuat kita jauh dari Kristus, cara hidup yang menentang kehendak Kristus, itu yang harus kita matikan. Paulus menyebutkan di sini hal-hal yang termasuk di dalam way of life duniawi adalah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Dan keserakahan ini dikategorikannya sama dengan penyembahan berhala. Jadi ketika seseorang hidup dalam keserakahan, maka itu sama dengan dia sedang menyembah berhala atau menyembah ilah lain di dalam kehidupannya itu. Untuk semua ini, Paulus memakai kata yang keras dan sangat ekstrim dengan kata matikanlah. Maka ini selaras dengan apa yang pernah Yesus sampaikan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 29 sampai dengan ayat 30. Di sana disebutkan demikian, saya bacakan untuk kita semua. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkil dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggal dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu seutuhnya masuk neraka. Jadi cungkil, buang, penggal, kata-kata yang keras dan ekstrim juga Yesus pakai untuk mengingatkan umat percaya supaya dia bisa mematikan way of life duniawi dari dirinya sendiri. Jadi tidak boleh tawar-menamar, tidak boleh secara perlahan, tapi harus dimatikan langsung. Ibarat mau membunuh atau mematikan sebuah pohon, disarankan supaya tidak mengikis kulitnya supaya menunggu dia kering, rontok lalu mati sendiri. Tapi yang dia minta di sini adalah dia cabut sampai ke akar-akarnya. Itulah yang disebut dengan matikan. Tentu untuk mematikan itu kita butuh pertolongan. Pertolongan Roh Kudus. Jadi biar Roh Kudus yang menolong kita untuk mencabut semua hal-hal yang menentang kehendak Kristus atau cara hidup duniawi tadi dari dalam diri kita masing-masing. Lalu poin yang kedua sebagai tindakan kita menjadi manusia baru adalah buanglah perkataan jahat. Dia sebut di sana marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Ini semua berhubungan dengan perkataan atau mulut. Dia membedakan marah dan geram, walau dalam bahasa Yunani dia satu terjemahan marah, tapi dari kata yang berbeda orge dan tumos. Jadi marah itu adalah sesuatu yang sudah disimpan dalam hati dan menjadi dendam kepada orang lain. Geram itu adalah ini kemarahan yang meledak-ledak kepada orang lain. Lalu kejahatan itu memikirkan atau merancangkan sesuatu yang buruk terhadap orang lain. Fitnah itu adalah kata bohong yang untuk menurunkan, merendahkan seseorang yang lain. Kemudian kata-kata yang kotor yang keluar dari mulut kita. Disebutkan buanglah semuanya itu. Jemaat yang dikasihi Kristus, hukum ucapan orang Kristen itu harus baik, murni dan benar. Hukum ucapan orang Kristen itu harus baik. Kalau memang harus kita sampaikan kepada orang lain tentang satu hal, tanyakan dulu apakah itu benar. Lalu tanyakan lagi apakah itu perlu untuk disampaikan. Walau dia benar dan itu memang perlu, tanya lagi, baikkah itu disampaikan? Jadi yang pertama ini harus disaring dulu. Apakah itu benar? Apakah itu perlu? Apakah itu baik? Baru kita sampaikan, baru kita ucapkan.
Itu hukum yang pertama sebagai seorang Kristen dalam pengucapan. Lalu harus murni. Ingatlah, setiap perkataanmu harus engkau pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mungkin dari laman media sosial kita bisa menghapus, tapi setiap ucapan yang keluar itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka harus murni dan harus benar. Janganlah kiranya dari satu mulut yang sama keluar berkat dan juga kutuk juga. Jangan hanya untuk membuat kita suasana bahagia, membuat suasana menjadi cair, akhirnya mulut ini mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka sekali lagi hukum ucapan orang Kristen ini harus senantiasa kita ingat, di dalamnya harus ada baik, murni, dan benar. Jemaat yang dikasihi Kristus, supaya dapat mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang murni, kata-kata yang benar, maka perlulah sebagaimana dikatakan Paulus dalam Filipi 4 ayat 8. Saya tulis 28, seharusnya ayat 8. Filipi 4 ayat 8 di sana disebut begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi ibarat air kopi nih di dalam satu gelas, kalau selalu dituang dengan air yang putih atau air bersih, itu lama-lama warna kopinya akan keluar dan hilang, meninggalkan warna jernih di dalam gelas itu. Sama halnya apabila hal-hal yang mulia, hal-hal yang benar, hal-hal yang adil, yang sedap didengar, yang manis kita isi ke dalam pikiran dan hati kita, maka yang keluar perbendaharaan kata kita juga adalah kata-kata yang demikian. Oleh karena itu, perbanyaklah mengisi pikiran dan hati dengan firman Tuhan, supaya menolong kita untuk membuang segala perkataan-perkataan jahat, perkataan-perkataan yang kotor. Yang ketiga, ini yang terakhir. Tindakan menjadi manusia baru adalah kenakanlah Kristus di dalam semua. Kalau disebut kenakan itu bagaikan mengenakan pakaian yang baru. Tentu seseorang yang memakai pakaian yang baru, dia lepas dulu yang lama lalu dia pakai yang baru. Maka kata kenakan di sini hampir sama dengan itu. Kenakanlah Kristus di dalam semua. Jika Kristus di dalam semua, tentu terciptalah persekutuan di mana tidak ada lagi pembedaan. Tidak ada lagi pembedaan seperti dalam teks ini, tidak ada lagi Yunani atau Yahudi, tidak ada lagi orang bersunat dan orang tak bersunat, tidak ada lagi orang barbar atau orang skit, tidak ada lagi budak atau orang merdeka. Semuanya menjadi sama di dalam Kristus. Hanya kebiasaan orang-orang kuno hidup dalam tembok pemisah atau dalam pembedaan ini. Maka kehidupan orang-orang dunia kuno memang selalu mempertentangkan itu. Mereka gemar, kita ini orang Yunani, mereka itu orang Yahudi, atau kita orang Yahudi, mereka itu orang Yunani, untuk membuat suatu superioritas antara yang satu dengan yang lain. Mereka sering mempertentangkan antara orang bersunat dan orang tak bersunat, menganggap orang bersunat lebih saleh hidupnya daripada orang yang tak bersunat. Mereka sering mempertentangkan orang-orang barbar yang tidak tahu adab dan juga orang-orang skit yang terlalu kejam dalam setiap perang. Mereka juga sering mempertentangkan bahwa budak itu adalah orang yang paling hina dibandingkan orang-orang merdeka. Sekali lagi, itu kebiasaan orang kuno. Maka kalau di zaman ini masih ada orang yang suka melakukan itu, saya sebut hanya manusia kuno yang suka membangun tembok pemisah. Kalau ada di antaramu yang masih menghidupi itu, maka katakanlah kamu ini termasuk manusia kuno. Karena itu adalah kebiasaan atau kegemaran orang-orang di dunia kuno. Sebagai gereja, orang-orang percaya yang telah mengenakan Kristus di dalam semua, kita harus membuat gereja ini becoming a welcoming church. Jadi
Gereja tidak hanya institusi ini HKBP misalnya atau gedung gereja ini, tapi kita semua adalah gereja. Maka orang-orang yang telah mengenakan Kristus dalam kehidupannya, becoming a welcoming church di tengah-tengah dunia ini, harus menjadi gereja yang ramah kepada setiap orang. HKBP Cimanggis ini harus berusaha menjadi gereja yang ramah kepada semua, kepada anak-anak hingga orang tua, kepada orang baru maupun orang lama, kepada orang kecil maupun orang besar, orang miskin maupun orang kaya, pengusaha ataupun pejalan kaki atau pedagang kaki lima. Semuanya harus berbuat ramah kepada semua. Punguan-punguan ini juga harus bisa bertindak ramah kepada orang lain, sehingga orang yang masuk ke dalamnya akan merasa tenang dan nyaman. Asa unang persahili ni bana masuk, ngiri do masuk tu punguan non ninna. Ala dialami bana, mohok doi punguan non, saling tekan, saling inna misalnya. Jadi tidak ada keramahan itu. Akapare dioni pe ikon ramah do di begi si pareong. Maceuli do naking edeni alakon. Era nenggulan sister adong tulu halak naking disi. Ramah di telinga ya, ramah di telinga. Mudah-mudahan ramah ke dalam hatinya masuk ya, supaya bisa dihidupi bahwa kita merindukan kedatangan Yesus dalam kehidupan ini. Jadi punguan-punguan juga akan berupaya ramah kepada setiap orang. Tidak ada menganggap oh kita ini punguan. Ini hudulan di punguan don, unang boy huduli son, dang usong-usong ni be. Bor pajolo hamu karuas teh kana masuk punguan asin, tabudo hape ka punguan no bain, asin termasuk kalake. Ale mo kamu kosok ko John, perpungu do son, tapi terlebih sudi perpungui. Nah, itu enggak ramah lagi namanya. Harus ramah kepada semua. Sekali lagi, orang-orang yang telah mengenakan Kristus di atas semuanya, becoming a welcoming church dalam kehidupannya. Jadi kita ini juga adalah gereja, maka harus menjadi gereja yang ramah kepada setiap orang di sekeliling kita. Jadilah manusia baru, karena pengkhotbah berkata, hidup ini sia-sia dan bagaikan menjaring angin. Hidup kita tidak panjang di dunia ini, Amang dan Inang. Paling lama 100 tahun lah, itu pun udah jarang sekali. Pengkhotbah dengan tegas mengatakan dalam epistel, hidup ini sia-sia dan bagaikan menjaring angin. Artinya, kalau kita tidak hidup di dalam Kristus, ini tiada gunanya. Bagaikan menjaring angin, berarti semuanya akan berlalu. Hidup ini hanya sementara. Maka saya sebut ini dalam pertanyaan. Karena kehidupan ini bagaikan menjaring angin, nikmatilah hidup ini dalam Kristus. Baik dalam kemiskinan atau kekayaan, kelimpahan atau kekurangan, kelaparan atau kekenyangan. Sekali lagi, nikmatilah hidup ini dalam Kristus. Ada banyak orang di dunia ini tidak dapat menikmati hidupnya lagi. Saya sebut dalam pertanyaan, hutatku di Sidikalang, saya orang Sidikalang. Jadi di Sidikalang itu pasar onan sahalilu saminggu di hari Sabtuna. Hanya hari Sabtu orang berbelanja membeli kebutuhan 1 minggu. Nah biasanya ibu-ibu dari kampung kami kilometer 3 Laemeang itu akan berangkat rame-rame ke pasar untuk belanja. Mereka berangkat pagi-pagi benar dengan mengusahakan sarapan pagi dulu supaya ada tenaga berkeliling di pasar Sidikalang. Lalu mereka akan berkeliling di pasar Sidikalang, tidak serapi sekarang. Kalau sekarang sudah dibagi nih, ini jual ikan, ini jual daging, ini jual pakaian. Kalau dulu campur baur, di samping jual ayam kampung ada jual pakaian, ada jual makanan, begitu campur baur. Jadi mau lo belanja sahala inatai kon keliling-keliling mengelului situ horona, apalagi mau lah kena tok kan, alan itu 200 pemer keliling doa lakon. Saya di temak moneda inna 10 ribu inna. Mor majoda inna, dangol mor. Lau tinggal hodi keliling cuy mana sudi. HP keliling ibana, harga sudi mula musa itu 10 ribu. Mula musa itu 10 ribu. Ngalu cuy ibana mangarjang sudi cuy keliling. Tapi syukurlah ya kalian begitu. Artinya bisa terjadi penghematan kodang. Nasorin na itu ribayar. Ibu-ibu itu akan berjalan berkeliling mencari kebutuhannya 1 minggu ke depan. Yang paling tragis Amang dan Inang, walau dia berjalan keliling, dia lewati aroma misop, panggang, ilewati do sudi asaboha
Asaruk kepengna manorodang lenonna tu anak konna. Ditao do malei mula majam 4 botari tu jabu. Mula sahat di hutang jam 4 tu jam 5 dang mangan. Wah bimana menikmati be. Anggonari dohono ku nikmati hamu ngulumun ali di bagasan Kristus. Saya bukan mau mengajari berfoya-foya lah atau hidup hedon lah, bukan. Tapi hidup ini bagaikan menjaring angin, maka nikmati di dalam Kristus. Dan pakailah kesempatan ini sebaik mungkin untuk hidup di dalam Kristus dan berguna sesuai dengan kehendak Kristus. Dan lakukanlah segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi, baik kamu makan atau minum, ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Inilah menjadi respon hidup manusia baru. Karena hidup ini bagaikan menjaring angin, kesempatan ini tidak lama, maka apapun yang kita lakukan mulai hari ini, lakukanlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan Allah. Akhirnya, selamat menjadi manusia baru. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, firman-Mu telah kami dengar untuk mengingatkan kami sebagai orang-orang yang telah berada di dalam Kristus, hendaknya menunjukkan hidup yang baru. Tuhan, kami tahu kami dengan penuh ketelemahan dan keterbatasan kami tidak bisa menjadi manusia baru seutuhnya. Hanya oleh pertolongan-Mu, maka biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong umat-Mu ini untuk senantiasa dapat mengingat firman ini dan menjalani kehidupan ini hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah, kiranya beri kami kekuatan dan hikmat serta mengambil keputusan dengan berani, mematikan segala cara hidup duniawi kami, supaya kami hidup sejalan dengan kehendak-Mu dan tidak menduakan Engkau. Tolonglah kami untuk dengan rela membuang segala perkataan-perkataan kotor dan jahat dari mulut kami, dengan cara mengisi hidup ini dengan firman-Mu, kebenaran-Mu, perkataan-perkataan yang benar, yang mulia, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang penuh dengan kebajikan. Ya Tuhan, kenakanlah manusia baru itu dalam kami. Kristuslah yang menjadi manusia baru kami. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Kristus, itulah karenanya yang kami hidupi di dalam perjalanan dunia ini. Tolong kami untuk senantiasa hidup dalam persekutuan yang ramah bagi setiap orang di sekeliling kami. Di tengah-tengah gereja-Mu ini, di tengah-tengah persekutuan apapun yang kami masuki, biarlah di sana terpancar keramahan bagi semua, karena Kristus adalah di dalam semua dan untuk semuanya. Ya Tuhan, kami tahu kalau hanya dari diri kami sendiri kami tidak mampu. Maka biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa berdiam di dalam hati dan pikiran kami semua. Itu yang menuntun dan mengingatkan kami serta mengarahkan kami untuk senantiasa menjadi manusia baru di dunia ini. Ya Tuhan Allah, kami berdoa bagi umat-Mu. Engkau memberkati mereka dalam setiap aktivitas dan pekerjaannya dalam 1 minggu ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu juga yang senantiasa menolong dan memelihara kehidupan mereka pada minggu yang akan datang. Engkau juga yang memberkati para orang tua, berikan kekuatan, kesehatan, dan umur panjang. Berikan rezeki atas segala pekerjaan umat-Mu ini, apapun yang menjadi pekerjaan mereka yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati anak-anak mereka, menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Engkau. Biarlah apapun yang mereka cita-citakan, Engkau dapat penuhi sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi umat-Mu yang sedang di dalam keadaan duka cita. Engkaulah kiranya yang menghibur karena sepeninggal orang tua mereka. Biarlah seluruh keluarga dihiburkan, dikuatkan. Berkati juga Tuhan umat-Mu yang sedang berjuang untuk sembuh dari penyakit mereka. Kiranya Engkau yang menganugerahkan kesembuhan yang sempurna dalam tubuh umat-Mu itu. Berkati setiap pengobatan, pemeliharaan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi sebagai cara-Mu untuk menyempurnakan kesembuhan dan kesehatan di dalam tubuh mereka. Kami juga menyerahkan kepadamu umat-Mu yang mensyukuri berkat mereka Tuhan atas pertambahan usia dalam 1 minggu ini. Berkatilah mereka umur yang panjang, berkati sukacita,
dan damai sejahtera untuk menjalani hari demi hari sesuai dengan kesempatan yang Kau anugerahkan ini. Biarlah semua itu mereka jalani hanya di dalam Engkau. Ya Tuhan Allah, kami adalah orang yang lemah. Ada banyak dosa yang kami perbuat. Ampunkanlah dosa kami, ampunkan dosa umat-Mu ini, supaya kami layak untuk menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, dengarkanlah doa permohonan kami ini. Amin. Kita bernyanyi sembari menyerahkan persembahan yang kedua dan amplop pembangunan. Sari
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.